ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, sebuah hadits yang ringkas diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kaidah-kaidah besar dan pegangan untuk setiap muslim dan muslimah pada saat terjadi wabah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la turidul mumrida 'ala al-musih. Janganlah kalian membiarkan unta-unta yang sakit di tengah unta-unta yang sehat. La turidu, jangan kalian mendekatkannya, memasukkannya, mempergaulkannya. Al-mumrid itu asalnya adalah orang yang memiliki unta-unta yang sakit. Al-musih adalah orang yang memiliki unta-unta yang sehat, tidak berpenyakit atau tidak memiliki aib. Jadi maksudnya, unta-unta yang sakit itu jangan dimasukkan di tengah unta-unta yang sehat. Dari hadits yang agung terdapat di dalamnya beberapa pelajaran yang berharga. Pelajaran yang pertama, di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang unta. Kalau sebagiannya ada seorang memiliki unta-unta yang sakit atau di tengah untanya ada yang berpenyakit, maka dilarang pemilik unta mencampurnya atau memasukkan unta-untanya ke tengah orang-orang yang memiliki unta yang sehat. Iya. Jadi kalau ini terkait dengan unta saja, diberi aturan seperti ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Unta yang sakit jangan sampai bergaul dengan unta yang sehat. Kalau ini pada hewan ternak, Nabi perintah untuk seperti itu, maka jiwa-jiwa manusia itu lebih agung dan lebih besar di sisi Allah. Karena itu di dalam penjagaannya dan di dalam memeliharanya, itu tentunya lebih dihormati dan ditinggikan di dalam syariat. Pelajaran yang kedua, hadits ini terdapat penjagaan terhadap akidah yang benar, akidah yang lurus, bahwa sakit, sehat, semuanya itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu
Karena ini akidah yang lurus, jangan sampai ada yang terfitnah dari akidahnya gara-gara dia punya onta-onta sehat, kedatangan onta yang sakit, onta-onta sehatnya berubah menjadi sakit. Akhirnya dia menyangka bahwa penyakit itu disebabkan murni dari penularan. Dan ini merusak akidah. Karena sehat maupun sakit itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukannya. Karena itu di hadits yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi perumpamaan bagaimana hakikat dari hal ini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la adwa, tidak ada penularan. Maka seorang Arabi berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang unta? Dia berada di tengah gurun pasir, seperti rusa-rusa yang indah, maksudnya sehat. Lalu unta ini didatangi oleh unta yang berkurap. Maka unta yang sehat ini akhirnya berubah, terkena penyakit kurap juga. Kalau saya bahasakan dengan bahasa bebas, ya Rasulullah, ada unta sehat didatangi oleh unta berkurap, unta sehat ini menjadi berkurap juga. Bagaimana dengan ucapan Nabi tadi, tidak ada penularan? Padahal ini menular. Kata Nabi SAW, faman a'dal awal, baik unta yang sehat ini menjadi berkurap juga. Lalu yang berkurap yang pertama itu, dari mana dia ditulari penyakit? Ya, dia akan menjawab, dari Allah. Maka itulah akidah yang benar. Penyakit itu datangnya dari Allah. Sebagaimana yang awal, dia kena penyakit ketentuan dari Allah. Yang kedua juga, dia kena penyakit ketentuan dari Allah. Iya. Itu tidak bertentangan. Karena itu Nabi SAW di hadits ini melarang orang-orang yang memiliki unta yang sakit memasukkan unta-untanya atau mendekatkan unta-untanya di tengah unta-unta yang sehat. Untuk menutup pintu, jangan sampai ada orang yang terkena penyakit, lalu di dalam dirinya dia anggap bahwa ini semata penularan, padahal itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, hanya saja dilarang bergaul seperti itu untuk menutup pintu penjagaan terhadap akidah namanya. Iya, penularan itu ada, tetapi itu semuanya dengan takdir dan ketentuan Allah. Jadi hadits Nabi la adwa, tidak ada penularan, maksudnya tidak ada penularan dengan sendirinya. Adapun penularan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dan terbukti sebagaimana di hadits yang saya sebutkan tadi. Karena itu di hadits lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, firra minal majdum firaraka minal asad. Larilah engkau dari orang kusta seperti engkau lari kalau berjumpa dengan harimau. Ini untuk mengambil sebab supaya dia tidak terjangkiti. Iya. Sama di dalam hadits ini. Juga bentuknya mengambil sebab agar supaya terpelihara akidahnya yang benar, keyakinannya bahwa sehat dan sakit semuanya berasal dari Allah. Penularan itu ada, tapi terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dikatakan menular dengan sendirinya. Ya, kadang sebagian manusia
dianggap bahwa penularan itu masuk ke dalam hal-hal yang alami murni, suatu hal yang tidak ada kaitannya dengan ketentuan dan takdir Allah. Ini adalah akidah yang rusak. Kemudian di dalam hadits ini tampak bahwa dilarangnya hewan yang sakit dimasukkan ke tengah hewan yang sehat. Itu ada sebabnya, untuk menutup, mengambil sebab terhindar dari penyakit. Iya, karena itu seorang kalau dia sakit ingin sembuh, dia diperintah oleh Nabi untuk berobat. Tadawu ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Hadits Musnad Imam Ahmad. Kemudian hadits ini juga adalah dasar penting tentang syariat karantina kesehatan. Mau dikatakan karantina, mau dikatakan lockdown, mau dikatakan dengan bahasa yang semisal dengan yang biasa kita dengar, khususnya pada wabah yang bisa berpindah, menular dengan bergaul dengan orang lain. Makanya hadits adalah dasar yang menunjukkan disyariatkannya. Karena Nabi SAW melarang unta-unta yang sakit dicampur dengan unta yang sehat. Kalau pada hewan saja dilarang, karena bisa membahayakan hewan yang sehat, apalagi pada manusia. Manusia itu lebih terhormat dan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan juga terdapat di dalam hadits ini bahwa mengambil sebuah langkah menghindari kerusakan atau menghindari bahaya itu tidak mesti bahaya tersebut sebagai bahaya yang meyakinkan. Tapi cukup bahaya itu mungkin bisa membahayakan atau dugaan besar membahayakan, maka itu sudah cukup di dalam menghindarinya. Karena itu dimaklumi ya, al-mumrid, orang yang memiliki unta-unta, orang yang memiliki unta yang sakit. Yang tidak semua untanya sakit, tapi di dalam unta-unta yang dia miliki ada unta yang sakit. Iya. Jadi kemungkinannya bergaul dengan unta yang sehat itu ada. Tatkala ada unta-untanya yang sakit, maka Nabi melarang untuk bergaul dengan unta-unta yang sehat. Iya. Karena itulah ukuran di dalam suatu wabah, apabila wabah tersebut membahayakan manusia, itu dilihat pada beraneka ragam suatu tempat maupun yang lainnya. Ya, karena itu ada pembagian-pembagian dari wilayah wabah, misalnya ini zona merah, ini zona kuning, zona hijau dan seterusnya. Itu dari sudut kuat atau tidaknya suatu wabah. Tetapi menghindari wabah secara umum itu adalah hal yang disyariatkan. Adalah hal yang disyariatkan. Apalagi memang kalau sudah terbukti wabahnya itu sangat cepat di dalam berpindahnya. Betapa banyak kita dapatkan kasus satu tempat tadinya zona hijau, besok berubah menjadi zona merah. Sebabkan ada satu atau dua orang yang sudah terkena wabah di situ. Iya.
Kemudian di dalam hadits ini juga bisa dipetik bahwa seorang yang sakit, apabila dia sengaja bergaul dengan orang yang sehat untuk memindahkan penyakit itu kepada orang yang sehat, maka dia berdosa dengan hal itu. Karena di sini Nabi menyebutkan dengan sighah la turidu, larangan, dan larangan itu mengandung makna pengharaman, diharamkan hal tersebut. Iya, karena itu kadang subhanallah sebagian dari saudara-saudara kita, ini juga terjadi pada banyak manusia, kadang dia tahu bahwa dirinya ini ada masalah, tapi bersamaan dengan itu dia tetap pergi bergaul di tengah manusia, mendatangi manusia dan seterusnya. Ya, karena itu suatu hal yang keliru. Seorang sudah tahu dirinya sakit atau ditengarai sedang sakit, terinfeksi virus misalnya, kemudian dia datang ke masjid. Ini adalah hal yang diharamkan, sebab itu memberi bahaya kepada saudara-saudaranya. Iya. Kemudian hadits ini juga, ini pembicaraan Nabi tujukan kepada orang sakit yang berakal, yang dia itu akan mengkarantina dirinya pada saat wabah apabila dia tahu bahwa dirinya itu bisa membahayakan orang lain. Bisa membahayakan orang lain. Dan yang terakhir ini, wejangan dari Nabi SAW menunjukkan kesempurnaan kasih sayang beliau terhadap umatnya, kelembutan beliau terhadap umatnya, sehingga beliau mengarahkan umatnya kepada hal yang menyebabkan mereka bisa selamat di dalam kehidupannya, terhindar dari bahaya. Juga di dalam hadits sebagai tambahan terdapat kaidah besar dari kaidah syariah, ad-dararu yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Karena itu di hadits lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darar wa la dirar, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada pembahayaan. Dan salah satu dari 5 masalah pokok yang dijaga di seluruh agama para nabi dan para rasul adalah penjagaan terhadap keselamatan jiwa, keselamatan nyawa. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan mensyariatkan hal itu pada agama para nabi yang Allah utus, menunjukkan bahwa jiwa itu punya kedudukan yang besar di sisi Allah, harus dijaga, dihindarkan dari bahaya, dan tidak boleh sengaja di dalam mencelakakannya atau membinasakannya. Karena itu siapa yang membunuhnya, maka Allah firman, faka'annama qatalan nasa jami'an, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Kalau dia bunuh tanpa hak, sebagaimana kalau dia menghidupkan satu jiwa, orang sakit diobati sampai sembuh, dia sakit tidak bergaul kepada orang supaya tidak membuat orang terbahayakan, itu namanya menghidupkan jiwa. Dan di kelanjutan ayat dikatakan, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, siapa yang menghidupkan seorang jiwa maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kepemahaman dalam agama, kekuatan di dalam beramal, dan memberkahi kita dalam waktu dan kehidupan, dan semoga Allah selalu menjaga kita di atas kebaikan.
di dunia dan di akhirat dan menghindarkan kita dari segala bahaya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala alam.